Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ketemu kembali di dalam Sekar pagi ini. Ya Bapak Ibu, saya berharap sekali bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini kami kembali lagi menghadap Engkau sebelum kami sibuk dengan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu, akan pesan yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Pada tahun 1983, ada seorang gadis cilik, ya usianya kira-kira sekitar 11 tahun, menjadi sorotan dunia karena ia berhasil membantu meredam ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang pada saat itu mereka sedang bertikai. Gadis cilik ini bernama Samantha Smith. Samantha menulis surat kepada pemimpin Uni Soviet yang pada waktu itu memimpin Yuri Andropov agar dapat mengakhiri ketegangan yang terjadi. Sebuah kalimat dalam surat Samantha kepada Andropov berbunyi, "Tuhan menciptakan dunia untuk kita agar hidup bersama dalam damai dan bukan untuk bertengkar." Setelah menerima surat dari Samantha, Andropov pun membalas surat tersebut. Ia mengatakan kepada Samantha di dalam suratnya bahwa orang Rusia juga menginginkan perdamaian bagi mereka dan bagi semua orang yang ada di bumi ini. Semua orang di Uni Soviet hidup dalam suasana damai dan bersahabat antara satu sama lain. Akhirnya Andropov pun berkata kepada Samantha di dalam suratnya untuk mengundang Samantha datang ke Uni Soviet. Samantha menerima ajakan tersebut, menerima undangan tersebut. Saat Samantha berada di Uni Soviet, Samantha berkata, "Sekarang aku yakin bahwa orang Rusia sama seperti orang Amerika, tidak menginginkan perang." Walaupun Samantha tidak hidup lama di dunia, akibat kecelakaan udara pada tanggal 25 Agustus 1985, Samantha meninggal. Namun, ia telah menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa kedamaian. Samantha dipakai Tuhan untuk menyuarakan kedamaian itu melalui suratnya untuk meredakan ketegangan antara kedua negara yang sedang bertikai. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pun sebagai orang percaya dipanggil menyuarakan kedamaian seperti yang dilakukan oleh Samantha, walaupun dengan cara yang berbeda. Setiap kita dipanggil untuk membawa, untuk menghadirkan kedamaian. Setiap kita dipanggil untuk membina, untuk membangun suatu hubungan yang damai, hubungan yang benar dengan ciptaan Tuhan, dengan sesama kita, dengan alam ciptaan Tuhan. Mengapa? Kristus sudah terlebih dahulu memberikan teladan
Dengan kehadirannya, dengan kehadiran Kristus di dunia ini, Ia membawa damai bagi dunia. Kebangkitan Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Sehingga sebagai orang percaya, Allah pun menginginkan kita agar dapat membawa damai, menyuarakan kedamaian bagi dunia ini. Mulailah dari lingkungan sekitar kita. Mulailah dari orang-orang terdekat dengan kita. Kita hadirkan kedamaian itu. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Sebagai orang percaya, panggilan kami untuk membawa damai. Karena dengan demikian kami disebut sebagai anak-anak Allah. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kami mungkin bisa menjadi orang yang belum membawa damai. Kami masih hidup di dalam pertengkaran atau pertikaian yang ada. Tuhan, ampunilah kami. Kami ingin agar hidup kami berubah. Kami ingin agar hidup kami membawa kedamaian bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Tuhan, mampukanlah kami. Tolonglah kami supaya keberadaan kami menjadi keberadaan yang membawa damai bagi sesama kami, bagi alam ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berdamai dengan sesama dan dengan alam ciptaan Tuhan. Amin.